Halo guys, di video kali ini gue cuma mau nge-share apa yang gue lakuin hari ini di tanggal 2 Juni. Sekarang jam berapa nih? Kalau nggak salah sih jam 10 siang deh. Nah jadi itu hari ini gue baru kedatangan sampel dari salah satu produk yang bakal rilis nanti nih di PLFR. Nah ini salah satu produknya nih. Jadi ini adalah sampel kedua yang dimana harusnya tuh udah ready buat diproduksi massal. Cuma biasa gue itu sebelum diproduksi massal gue minta bikin beberapa potong buat dikirim ke fotografi agency buat difoto. Nah, jadi ini adalah produk fotonya nih yang harusnya gue kirim buat difoto. Nah, kalau dari luar tuh kelihatannya kayak gak ada masalah ya. Ada kantong samping kargo sini, kantong sini aman, ada tali, karet pinggang aman. Cuma ternyata masalahnya tuh ada di sini nih, masalahnya baru kelihatan. Jadi pas lagi gue balik nih, dari luar kan nggak kelihatan ada masalah, dari dalam baru kelihatan. Tadi kan kayak gue bilang ya, ada kantong di sini sama masih ada nih jahitannya kelihatan kotak, sama kantong samping nih kelihatan tuh. Cuma kan ini kelihatan banget nih jahitan kotaknya nih, ada salahnya nih tuh. Jadi dia nabrak sih kantong samping, sehingga pas lagi gue iseng coba pakai nih buat testing, gue masukin tangan gue ke kantong samping, itu nabrak jari gue tuh, nabrak kantong sini, tapi nggak semua jari. Kalau jari gue semua nabrak mending ya, jadi kayak oh dalamnya cuma segini kali dalam dari kantongnya, tapi nabrak sampai sini, cuma sisa jari gue yang di ujung tuh molos sampai sini karena sini nggak kejahit. Jadi aneh banget pas lagi tangan gue masuk, beberapa jari nabrak dari sini, beberapa jari molos ke sini, jadi berasa banget ada cacatnya gitu dari bagian produksi. Untungnya ketahuan sekarang di sampel yang gue pakai buat foto, jadi gue bisa langsung buru-buru kasih tahu ke bagian produksi nih kalau ada yang salah di bagian produksinya. Kalau yang buat foto kan ya udahlah ya, kan nanti foto juga bagian yang difokusin tuh adalah bagian tampilan luarnya. Tapi yang penting final produknya yang nanti gue jual dan gue kirim ke pembeli, itu tuh yang udah harus fix, udah harus bener, jangan sampai ada cacatnya. Jadi gue nggak ngeresikoin rating dari toko gue, karena ngeri banget deh kalau rating udah jelek. Terus ada satu produk lagi nih, ini sampel juga. Jadi tuh gue PLFR itu ada rencana mau bikin kaos, tapi gue tuh nggak mau bikin kaos yang dari bahan kayak combat biasa gitu, karton combat biasa. Jadi gue cari yang bahannya sedikit lebih beda, sedikit lebih tebel, terus berat gitu, bahannya yang agak berat, jadi ada feels premiumnya. Pas lagi kita pakai, pas lagi kita pegang tuh kerasa banget premiumnya. Dan gue ketemu bahannya, dan ini sampelnya nih. Nah ini udah pas banget nih sama yang gue incer, maksudnya tebel iya, terus berat juga, bahannya nggak berat banget ya, terus berasa banget feels premiumnya nih dari bahannya. Tapi ternyata karakteristik dari bahannya ini nih, bagi sebagian orang tuh cukup ngeselin. Jadi pas lagi gue coba pakai, kan udah jadi ya, jadi gue coba pakai buat lihat fittingnya. Gue coba pakai, terus pas lagi gue ganti baju lagi, gue ganti dari baju ini tuh ada beberapa bulu halus yang nempel di kulit gue gitu. Biasa kan nempel kayak di sini-sini kan, nempel di sini-sini, terus di sini-sini gitu nempel. Jadi ada bulu halus yang nempel. Dan bagi sebagian orang tuh ini tuh cukup ngeselin, hal-hal yang kayak bulu nempel gitu tuh cukup ngeselin. Terus jadinya gue bingung banget, karena menurut gue tuh ini bahannya bagus banget buat kaos, nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebel, dan berat juga, nggak berat banget ya. Jadi berasa premium ya, kayak berasa ini tuh beda dari cotton combat biasa, kaos-kaos biasa. Dan fittingannya pun pas lagi gue coba tuh udah oke banget di badan gue. Kadang kan gue ngincer agak pendek ya, jadi agak boxy, dan itu bagus banget pas lagi gue pakai. Nah jadinya gue harus mikirin nih gimana nih cara gue cari solusi supaya pas lagi dipakai tuh banyak bulu yang nggak nempel di kulit kita gitu. Terus yang pertama gue lakuin adalah gue cuci bajunya, dan itu udah pasti ya, biasa tuh kalau baju-baju atau jaket hoodie yang pas lagi dipakai tuh banyak bulu halus yang nempel di kulit, solusinya tuh pasti dicuci. Jadi gue coba cuci, dan gue mau tahu kira-kira pas lagi dicuci langsung hilang nggak bulu halusnya. Dan ternyata setelah gue cuci dan gue jemur seharian, terus gue coba pakai lagi, hilang, bener-bener hampir hilang malah. Karena ini tuh nggak sebanyak bulu-bulu halus yang biasa di bahan fleece, jaket-jaket hoodie. Jadi ini mending banget, sekali cuci udah bisa langsung hilang bulu-bulu halus yang biasa nempel di kulit kita. Nah permasalahannya tuh gimana caranya gue nyampein ini ke pembeli, ke calon pembeli, ke customer gue, kalau ini tuh baju harus dicuci dulu, jangan langsung dipakai. Bisalah gue tulis di deskripsi, misalnya di deskripsi gue tulis cuci dulu sebelum dipakai gitu, misalnya peringatan ya. Atau enggak mungkin gue bisa taruh di slide foto, mungkin di slide foto kedua atau ketiga buat kasih tahu ini bahan harus dicuci dulu. Tapi apakah semua pembeli bakal baca itu? Apakah semua customer bakal baca itu? Kalau menurut gue enggak. Karena sekarang aja gue
gue tulis jadwal pengiriman, gue tulis model tingginya berapa, gue tulis model pakainya size apa. Itu banyak banget yang tetap nanya model tingginya berapa, model pakainya size apa. Jadi banyak juga yang nggak baca gitu. Ya walaupun gue tahu daripada gue gak tulis sama sekali, ya at least ada gitu yang gue tulis, at least ada yang ngebaca juga. Tapi kan ini permasalahannya beda nih. Permasalahannya kan gue takutnya orang beli langsung pakai, terus ada bulu halus nempel, tiba-tiba komplain kasih bintang jelek. Nah itu yang gue bingung, apakah worth it bahannya nih. Dan setelah gue pikir-pikir, ujung-ujungnya sih tetap gue mau gas, karena gue pengen orang tuh tahu ini tuh bahannya enak banget, ini tuh bahannya beda sama yang cotton combat biasa. Nah gue tinggal mikirin aja deh, atau enggak gue tinggal nerima risikonya deh. Yang penting gue kasih tahu, gue kasih info di deskripsi kalau ini tuh harus dicuci dulu, di select foto mungkin juga gue kasih tahu setelah beli itu harus dicuci dulu. Walaupun pasti juga bakal ada yang nggak baca, pasti juga mungkin akan ada yang komplain dan kasih bintang jelek. Cuma kan ya udah, gue gak bisa senengin semua orang, dan gue juga gak bisa maksa mereka gitu buat cuci dulu sebelum pakai. Kan bisa jadi ada pembeli yang nanti butuhnya cepet, jadi dia beli instan buat langsung dipakai saat itu juga. Jadi menurut gue itu resiko yang harus gue ambil, dan menurut gue juga ini bahannya worth it buat gue coba karena bahannya bagus.